Oke, aku Fala buktiin aku. Kalau emang gak bisa gitu, Fala buktiin. Kalau emang Fala bakal jatuh anak obat-obatan segala macam, Fala buktiin enggak gitu, enggak akan seperti itu gitu. Oke, jadi balik lagi sama gua di channel YouTube Ataul. Ngerokok ya? Sikap. Jadi kebetulan sekarang ini konten perdana gua tentang apa ya? Jadi sebenarnya di konten sini tuh masih nyatu sama podcast. Jadi sebenarnya podcast itu gua bagi dua. Nah, yang pertama tuh podcast tentang kayak pengalaman-pengalaman dari orang-orang ya tentang kehidupannya. Misalkan kayak tentang percintaan ya, yang gitu-gitulah. Nah, selanjutnya yang kedua tuh konten ini. Jadi sebenarnya lebih relate ke Instagram gua sih kalau kalian yang nge-follow. Jadi di situ kan gua ngepostin apa ya, hasil-hasil tulisan dari Twitter ke Instagramin. Nah, jadi konten ini tuh sebenarnya relate sama itu yang di Instagram, lebih ke kayak motivasi lah sebenarnya. Ya walaupun belum jadi apa-apa gitu ya, kita ya masih ya mahasiswa. Cuman lebih pengen sharing sih, terbuka gitu satu sama lain, lebih diskusi biar bisa open minded dan teman-teman yang nonton juga bisa nyimpulin intinya gitu. Nah, sekarang ada teman gua nih, siapa namanya? Langsung sebutin aja. Nama gua Rizky Mahendra. Mahendra. Gua kuliah di Unisba, Teknik Planologi. Jurusan teknik ya. Nah, kenapa gua ngajak Mahen untuk diskusi tentang topik ini sekarang? Karena menurut gua dari sekian banyak teman gua yang paling open minded dalam artian diajak diskusi benar-benar berwawasan yang luas ya Mahen gitu. Makanya gua langsung ngajak Mahen untuk diskusi gitu. Jangan di skip soalnya kalau emang kalian nge-skip pasti bakalan gak ngerti nanti di akhirnya. Soalnya ini relate semua sampai akhir. Dan di akhir video bakalan ada siapa Tin? Ada yang bisa dicontoh lah. Ada seorang public figure ya. Public figure. Dia udah survive di dunia musik. Nah, khususnya dunia musik. 5 tahun ya? Udah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Mimpi itu apa sih sebenarnya? Gua mau nanya ke Mahen dulu deh. Mimpi menurut Mahen itu tuh apa sih? Kalau menurut Sudut pandang Mahen aja. adalah suatu impian. Justru kalau orang nggak punya mimpi, orang nggak akan mungkin dapetin apa yang dia pengen. Betul. Karena orang lain tuh menyadari bahwa apa yang dia capai itu adalah sebenarnya mimpi. Dia pakai motor A, motor B, mobil B, rumah besar segala macem. Itu pasti mimpi dia. Gak mungkin mimpi orang lain ya. Orang lain nggak mungkin dong. Atau dia nggak mungkin nggak pengen, pasti pengen. Betul. Karena itu mimpi dia. Terus orang sih punya prinsip ya. Punya prinsip yang dimana justru anak-anak muda sekarang harus termotivasi khususnya dan nggak salah langkah nih. Nggak salah langkah ya? Nggak salah langkah. Karena benar-benar berdampak banget sama kehidupan yang akan datang. Masa depan ya, apalagi seumuran kita berarti ya? Iyalah. Justru kehidupan yang akan datang itu bukan 10 tahun ke depan, justru besok pun akan berubah. Ketika kita punya prinsip yang kita pakai dari sekarang. Nah, prinsip yang aku pakai ini nih. Nah, yang Mahen pakai nih prinsipnya kira-kira apa nih? Pengen tahu aja ya. Soalnya Mahen tuh sebelumnya dia emang mendalami dalam bidang politik ya? Iya nggak sih ya? Dia lebih interest ke bidang politik dan cita-cita Mahen tuh jadi apa Tin? Sebenarnya cita-cita kedepannya aja. Orang bisa ngebagiain orang tua, yang pertama, teman dekat, baru orang lain. Itu aja. Orang tiga itu aja. Tiga itu ya, yang dipegang itu ya. Nah, kalau prinsip orang yang pakai itu gini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 ya? prinsip. 5 prinsipnya gini. Buku yang kamu baca saat ini. Oke, buku ya. Itu prinsip pertama. Buku yang kamu pakai saat ini. Yang kamu baca. Terus kebiasaan yang kamu tanamkan saat ini. Itu yang kedua. Itu kedua. Yang ketiga, orang-orang yang kamu habiskan waktu bersama saat ini. Oke. Berarti lingkungan ya. Terus makanan yang kamu makan saat ini dan percakapan yang kamu buat saat ini. Dan ini tuh adalah prinsip yang menurut orang pikir ini akan berdampak 5 tahun ke depan. Karena gini loh, kalau kita baca buku sekarang, maksudnya literasi ya, apapun yang kita baca ya mungkin akan berdampak 5 tahun ke depan. Apapun itu. Betul. Kenapa Mahen bisa nyimpulin 5 tahun ke depan?
Karena di buku itu banyak sekali bidang ilmu, banyak aspek-aspek yang justru kita itu nggak akan salah paham, nggak akan salah jalan. Oke, dibimbing lah ya. Dibimbing kalau kita baca buku. Kalau kita kebiasaan yang kamu tanamkan saat ini, apa sih kebiasaan yang kita tanamin? Maksudnya kayak sehari-hari kita kayak main game aja misalkan main game. Udah aja ya. Gua nggak bilang main game itu dilarang nggak ya. salah ya. Nggak salah. Cuman kalau tiap hari main game kan ya waktu lebar ya. Buang-buang waktu. Kecuali emang dari game menghasilkan uang itu beda cerita ya. Ya beda cerita. Jadi apa yang ditanamkan saat ini teh apa yang bisa bermanfaat untuk besok bahkan untuk masa depan. Aset invest ya berarti kita invest waktu. Terus orang-orang yang kamu habiskan waktu bersama saat ini. Jadi kalau gini loh. Jangan bergaul sama tukang parfum akan kebawa wangi. Jangan bergaul sama yang bau sampah karena akan kebawa sampah. Orang nggak pakai prinsip itu karena gini loh. Itu analoginya ya. Analogi karena berteman itu sama siapapun. Mau dia tukang sampah, mau dia tukang parkir, yang mau dia artis, mau dia tukang baca buku, bertemanlah sama siapapun. Karena itu adalah wadah silaturahmi untuk membawa rezeki. Kalau yang dibedakannya itu gini loh, habit yang kita pilih. Betul. Kita bergaul sama anak pang, berteman nggak apa-apa. Tapi kalau habitnya menurut kita menghambat suatu proses kita gitu, apa yang kita tanamkan saat ini atau cita-cita kita, ya habitnya yang kita pilih. Kalau bertemannya sama siapa aja. Jadi jangan salahin orang. Tapi habit, kebiasaan yang dipilih tuh. Terus makanan yang kamu makan saat ini ya ngerti lah. Kita makan Indomie masih paham terus, semua ya. Makan Indomie terus ya mati mungkin. Lebih ke kesehatan di masa depan gitu kan. Kalau kalian nggak sejak dini dibiasain makan makanan yang kayak misalkan micin kayak gitu kan, itu pasti bakal ngaruh ke depannya. Gitulah. Ya jangankan masa depan lah, besok juga bisa. Nggak ada yang tahu. Betul. Terus sekali lagi ya, percakapan yang kamu buat saat ini. Percakapan apa sih? Kalau kita hanya sekedar ngomongin cewek tiap hari, ngegibah gitu ya. Ngegibah, khususnya anak muda kan banyaknya emang percakapan yang banyaknya, tapi percakapannya itu percakapan apa sih? Justru percakapan ini yang harus kita pilih gitu, apa topik yang pas gitu. Jangan ngomongin cewek. Boleh, bukan nggak boleh? Setuju. Boleh. Cuman kita harus bisa balance sih. Mana yang bermanfaat, mana yang bisa bikin happy, senang-senang, jadi balance sih. Jadi setelah gue simpulin nih dari apa yang Mahen omongin tadi dengan 5 prinsipnya, sebenarnya secara garis besar tuh menuju ke lingkungan, ya nggak sih? Lebih ngarah ke lingkungan. Jadi lingkungan kalian yang saat ini kalian jalanin itu tuh yang benar-benar mempengaruhi ke depannya, ya nggak sih? Ketika lingkungan kalian berdampak positif untuk diri kalian, terus nyaman, ya insya Allah gitu kan, pasti kedepannya bakal ada jalannya ya. Seenggaknya dari lingkungannya dulu harus bisa mendukung, kasarnya gitu loh. Kayak misalkan kalian cita-cita jadi penyanyi misalkan ya, tapi si lingkungan itu tuh orang-orang yang suka baca buku, itu kan bakal susah. Gitu, benar nggak sih? Tapi bergaul nggak apa-apa kan? Kalau bergaul nggak apa-apa, cuman kalau dalam proses mencapai cita-cita itu bakalan susah karena dua sisi yang berbeda gitu. Jadi di sini gue pengen ngebahas tentang mimpi kayak tadi di awal dibicarain. Tapi gini nih, jadi ada yang bilang, gue baca di artikel sini di Instagram, bisa kalian lihat. Jadi di sini tuh ngejelasin bahwa mimpi itu tidak boleh realistis. Nah, mimpi itu harus unrealistis. Nah, di sini kalau gue pribadi sebelumnya udah sempat diskusi juga sama yang lain anak-anak ngebahas tentang ini, dan gue sekarang pengen sharing sama kalian tentang hasil diskusi kita gitu kemarin. Jadi sebelumnya takut ada yang salah tangkap tentang realistis dan unrealistis, pengen kita coba kuak lagi, takut ada salah tangkap. Jadi sebenarnya katanya mimpi itu harus unrealistis, nggak boleh realistis. Nah, sebenarnya kita tanya dulu nih, menurut Mahen, kalau realistis itu kayak gimana sih perbedaan realistis dan unrealistis dalam mimpi? Bukan mimpi tidur, tapi dalam mengejar apa ya, cita-cita. Orang pernah nge-tweet sih, karena gue buka dulu. Awal kuliah berusaha kritis dan mempertahankan idealis gitu. Sehingga waktu kritis dan idealis menghilang, menjadi realistis.
realistis ini yang dipakai di akhir hayat. Padahal realistis adalah plan B, sedangkan plan A-nya adalah mimpi dan goals. Agar ada dorongan lebih untuk mendapatkannya. Jadi yang orang tangkap gini loh. Orang yang realistis itu kebanyakan umumnya ya. Orang-orang yang realistis kebanyakan orang-orang yang sudah berumur. Oke. Tapi mereka nggak salah. Karena mungkin keadaan. Betul. Keadaan punya anak yang banyak, keluarga yang harus dicukupi gitu, pendidikannya, makanannya segala macam. Sedangkan orang-orang yang unrealistis itu adalah orang-orang yang biasanya pada range usia 20 tahunan gitu. Anak muda berarti ya. Anak muda lah kebanyakan yang unrealistis. Tapi justru kita harus lihat posisi. Kita tuh ada di range usia di mana gitu. Kalau kita range usia masih di usia muda, menurut orang unrealistis itu perlu ya. Karena kalau kita nggak unrealistis, kita nggak akan nemuin cara-cara mecahin suatu hal yang bisa ngecapai tujuan atau mimpi itu. Secara instan berarti ya. Nggak akan bisa. Karena gini loh, kalau orang analogiin ya, boleh. orang mau nyebrang ke jurang. Orang pengen loncat sekaligus dengan waktu cepat, itu nggak realistis. Unrealistis berarti ya. Tapi gara-gara orang berpikir pengen cepat nyampe ke jurang itu, akhirnya orang menemukan cara agar bisa cepat loncat ke jurang itu. Kalau orang berpikir unrealistis. Tapi kalau orang berpikir realistis, pasti orang cari jalan lain kan. Muter ya, bisa aja ya. Bisa aja orang muter yang jaraknya harus 10 hari baru sampai ke sana. Lama ya. Sama-sama nemu cara, tapi kita ngelewatin kesempatan di mana kita bisa lebih cepat dapetin itu. Kalau kita berpikir unrealistis. Jadi menurut orang kalau untuk para range usia masih muda gitu 20, 25, di bawah 30 lah ya. Justru ini adalah kesempatan dan wadah kita untuk berpikir unrealistis agar kita bisa menemukan cara atau gimana bisa mecahin masalah yang sekarang kita mikir jauh segala macam, pengen beli Lamborghini, pengen beli Moge misalkan ya memang itu susah. Tapi kalau nggak pengen itu nggak akan mungkin dapat. Itu sih. Itu yang realistis. Itu adalah cara untuk menggapainya. Caranya. Unrealistis adalah mimpinya. Berarti jadi kalau berpikir kita. Ya, jadi kalau misalkan orang pengen beli Lamborghini dalam usia atau belum ada duit nih ya, itu kan unrealistis. Aing pengen beli Lamborghini harganya 10M, unrealistis dong. Ya. Orang belum ada penghasilan. Yang realis itu cara agar dapetin duitnya untuk beli Lamborghini. Kerja kah, nabung kah, bikin konten kah, atau gimana usaha atau berdagang. Itu adalah cara realistisnya. Unrealistisnya adalah mimpinya, goalsnya. Goalsnya itu adalah ketika misalkan mana pengen Lamborghini, itu unrealistisnya. Realistisnya itu cara, sistemnya, mekanismenya, gimana cara kita sampai ke unrealistis itu. Paling gue juga punya sih teman yang emang dia survive dari awal sampai sekarang. Dia benar-benar berjuang. Dan bisa dibilang mimpinya itu unrealistis ya. Di umurnya seumuran ya berarti. Seumuran. Tapi yang harus dicatat itu cara dan prosesnya dia sangat-sangat realistis banget. Sangat-sangat realistis. Betul. Tapi mimpinya unrealistis. Gitu loh. Mimpinya sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan ini dia sudah udah verified ya ini ya. Verified. Terus dan karyanya juga dia punya karya. Ntar siapalah yang gak kenal ya. Orang-orang sumuran kita nih pasti pada tahu semua ya. Idaman cewek ya ini. Nah sekarang jadi gue udah kedatangan teman gue nih. Pasti pada kenal. Namanya siapa? Namanya Falah, gimana lah, sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Nah jadi itu yang diomongin Mahen tadi tentang mimpi yang unrealistis. Nah sekarang gue mau nanya nih lah. Oke. Gimana? Kalau menurut Falah punya nggak sih mimpi yang unrealistis waktu dulu sebelum jadi kayak sekarang? Ya jelas kalau dibilang unrealistis, sangat unrealistis. Karena dulu, nih gue sedikit cerita aja tentang. Boleh banget. Apa namanya perjalanan lah dulu ya. Gitu. Gue tuh keluarga yang memang istilahnya dibiasakan untuk
cari uang sendiri dari kecil gitu. Didik mandiri berarti ya. Didik mandiri. Jadi memang nggak ada orang kalau mau sesuatu hal, ya memang sih kadang kayak contoh lah untuk hal-hal yang umum kayak sekolah segala macam pasti dibiayain. Tapi kalau untuk hal yang di luar itu otomatis gue harus cari sendiri gitu. Waktu itu sih yang gue pikirin kayak oke, gue bisa apa gitu. Gue gak ngegambar enggak sih kayak Itu umur berapa kira-kira lah kalau boleh tahu? Itu sejak SD. Oh SD ya? SD kelas 6 sih, tapi belum sepemikiran sejauh itu karena masih hobi lah. Mungkin SMP udah mulai. SMP gitu. ya. Akhirnya gue berpikir gimana caranya gitu. Sedangkan gue sendiri juga nggak ada modal gitu, nggak ada kepikiran gimana ya caranya. Akhirnya sering berjalan waktu, ya gue mencoba cover gitu. Nah, dari situ. Jadi intinya maksud gue dari segi latar belakang itu sangat tidak memungkinkan gitu. Bokap gue juga kuat banget di agama gitu, maksudnya terlalu strict banget gitu. Jadi yang itu gak mungkin gitu. Dan gue tuh nyanyi gitu ya, susah pasti ya. Gue tuh yang benar-benar kayak bertolak belakang gitu. Dari keluarga kurang mendukung, dari uang juga modal nggak banyak gitu. Dari kemampuan juga sebenarnya gue nggak ada les, nggak ada apa dari kecil nggak ada. Tapi gitu. mungkin punya bakat kali ya. Hobi, gue pede aja gitu. Pede ya? Pada satu anjir gue bisa kayak nyanyi gitu. Ya udah akhirnya gue coba jalanin, akhirnya ya alhamdulillah gitu. Nemu titik ujungnya ya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin pada saat itu Falah punya mimpi yang unrealistis pada umur yang segitu ya. Betul. Dengan lingkungan keluarganya yang belum mendukung ya, kurang mendukung. Tapi di sini Falah menjalankan prosesnya dengan realistis ya. Nah, kalau boleh tahu nih lah, pertama Falah bisa dikenal sama orang-orang tuh dari mana sih awalnya? Itu SMA. SMA. Jadi dari SMP tuh gue udah pegang tekad itu. Di situ tuh dulu awal gak kepikiran musik jujur. Gue tuh orangnya seneng bisnis, seneng marketing, gue kayak jual-jualan jaket gitu. Itu gue udah dari SMP gitu. Itu yang gue lakuin. At least tujuannya gue pengen punya penghasilan yang bisa buat duit jajan gue sendiri gitu. Tapi gue ada gengsi juga kalau gue jualan gitu, kalau sebagai jualan. Malu, makanya gue online shop dulu gitu. Jadi orang nggak tahu gue yang jualan, padahal gue bisa dapet cuan gitu. Oh, jadi di sekolah nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, anak kelas nggak ada yang tahu kalau gue jualan. Karena gue gengsi juga gitu. Dulu aja malu gitu. Di situ ada gue coba cover pertama-tama terus ada audisi dari video.com. Video.com tuh adalah anak perusahaannya dari SCTV, dari MTech Group. Nah itu semacam Indonesian Idol tapi dia bentuknya adalah video yang dikirim online gitu. Nah dari situ gue iseng aja submit, dari situ gue masuk, alhamdulillah ke 50 besar. 50 besar disaring lagi, itu dari total tuh ada 3.000 sekian lah, 3.000 itu gue lupa. Banyak ya? Pada saat itu. Itu se-Indonesia berarti? Se-Indonesia, karena kita online, jadi bebas itu se-Indonesia mengirim. Dari total itu ada 3.600an gitu, akhirnya jadi 100 atau berapa ya. Pokoknya kerucut lagi ke 50, dibikin lagi, dites lagi sampai ke 20 ke final 5 orang. Sampai final. Nah, gua final. Keren sih ini. Ke Jakarta lah gua. Itu 5 orang. Itu setelah pas final itu. 5 grup ada yang bertiga, ada yang solo, ada gua sendiri solo. Solo ya. Nah, di situ diadu lagi lah untuk jadi juara satu. Itu disiarkan di video.com. Itu saya studio Indosiar sama kayak live Indonesian Idol, cuma dia bentuknya disiarinnya di online di video.com online itu. Ya. Di video.com itu semacam YouTube lagi, cuma punya Indonesianya lah gitu. Oke, itu buat kalian yang belum tahu ada video apa? Sampai sekarang sih ada video.com. Video.com ya buat kalian. Nah, itu awal cerita gue lah. Dari situ gue kebagian di coaching sama Ariel. Di situ. Kayak gue pertama bisa ketemu dia dan bisa nyanyi sepanggung sama dia itu karena itu gitu. Sepanggung, gila keren. Gitu. Akhirnya gue di situ udah mulai cover. Gue inget banget sih waktu itu coveran Love Yourself naik kayak 30.000 viewers, terus gue senang banget, komen 500 sampai. Di mana itu Instagram? Di Instagram awal-awalnya. Itu followers masih ya 10 ribuan lah. Nah dari situ banyak ya. Dari situ itu masih jauh. Itu masih susah banget. Kita nge-gain followers itu susah banget. Itu dari masih awal ya. Lo sekarang berapa followers berarti? 11.000. 2 tahun 3 tahun lama. Asli. Emang gue merasakan hal itu di posisi itu juga kayak anjir emang susah gitu buat ngenalin itu emang susah.
Tapi setelah di atas 100k itu lebih mudah gitu kita untuk nge-create. Yang penting tuh emang orang tuh harus kenal dulu, itu susah sih. Yang susah itu ya. Nah mungkin pada saat itu gue juga ada batu loncatan karena si acara itu kan gitu. Jadi gampang ke angka. Ada yang ngedongkraknya Ada ya. yang ngedongkraknya gitu. Itu cepet banget sih, 50k berapa k gitu. Akhirnya gue rutin konten. Udah mulai ngerti tuh cara setting kamera gimana, ngedit video gimana. Tuh gue sendiri pure. Ngulik berarti ya. Gue jual motor, serius nih, gue jual motor, terus gue jual motor, gue beli kamera gitu. Gue beli kamera sama gue beli laptop harga 2 juta, gue inget banget. Itu gue ngedit sendiri semuanya, mulai dari render, gue pelajari coloring kayak gimana, gue dari YouTube semua belajar sendiri. Makanya gue suka mematahkan opini orang sih yang kau yang ngomong aduh kok gue nggak ada kamera, gue nggak ada apa. Gue kayak anjir. Ngedumel berarti ya. Gue tuh lebih parah dulu gitu, bener-bener kayak anjir semuanya sendiri, dan gue bener-bener dibilang unrealistis tuh unrealistis banget gitu. Sangat ya dumut segitu ya. Sangat banget gitu, kayak gak mungkin gitu. Sampai bokap gue aja yang bener-bener ngomong kayak gak mungkin papa tahu kamu ada bakat, tapi gak mungkin gitu. Papa ngomong gitu. Ya untuk keluarga itu gak mungkin gitu. Emang gue saudara ada Noah itu Uki, gitaris itu saudara om gua gitu. Oh saudara. Tapi tetap aja gitu, selalu gitu dipatahkan. Di situ tapi gue yang micunya. Akhirnya gak mungkin itu akhirnya berubah. Alasannya jadi kalau lu di entertain lu bakal hancur. Kalau kamu bakal dihancurin, gue bakal hancur. Gue bilang enggak semuanya kayak gitu. Akhirnya ya udah gue buktiin di situ. Jadi pemicu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu makin bagus sih, makin pecah telur tuh 100k gua ada. Alhamdulillah. Nah itu endorsean udah mulai kencang gitu. Sebenarnya udah 20k-an tuh udah ada sih endorsean, cuma kayak gak dibayarnya kayak gocap kayak gitu-gitu. Terus bikin single sempat Terlanjur Mencintamu, gua upload di Spotify, streamernya sampai 500.000 tuh. Alhamdulillah waktu gua SMA itu. SMA itu ya. SMA gua ya. Habis itu gue lulus, gue pindah ke Jakarta. Nah di sana udah mulai lebih berkembang lagi. YouTube channel gue lebih bagus lagi gitu. Dan gue ketemu orang yang buat handle video gue gitu, yang cocok. Alhamdulillah di situ gue bikin short movie itu yang konsep yang gue gebrak untuk sebuah coveran gitu, karena gue rasa kayak kok orang-orang cover hanya gini aja ya gitu. Bosan ya? Ya gue bisa bikin yang lebih gila, lebih hebat lagi. Nah itu pikiran gila gue pada saat itu sih. Meskipun gue juga jujur gue orangnya unrealistis banget gitu, kayak anjing lo ngapain, gue belum tentu bisa gitu. Mustahil lah ya. Mustahil gitu. Betul, tapi kayak ya udahlah gue jalanin aja gitu, bismillah gue jalanin. Akhirnya kebuka sedikit-sedikit gitu. Akhirnya gue cukup dikenal dari si musik cover short movie itu. Akhirnya terpecah telurnya itu waktu coveran tentang rindu dari Firza itu 7 juta viewers, alhamdulillah. Di YouTube itu. Gila keren sih. Berarti sejauh ini sampai saat ini nih Fala udah ngeluarin berapa single? Nah, kalau untuk yang pribadi itu baru 2 single. Pribadi ya. Karena sekarang udah di bawah label. Jadi gue udah bukan solo lagi. Gue sekarang bareng Sakip, ada gue sendiri di sebuah label namanya EP Music, yang punyanya adalah Rian Demasi. Oh, punya Rian Demasi. Jadi prosesnya panjang sih teman-teman. Jadi kalau kalian emang ngeliatnya kayak baru kenal sehari 2 hari atau baru lihat itu kayak gak tahu sih kalau Fala tuh cover udah 5 tahun loh. Dari lama SMA banget, iya. gitu. Jujur dari awal dari sampai hari ini sampai dari dulu gue waktu pertama SMA kayak gak pernah kepikiran sama sekali ya? Sekali gak pernah kepikiran gitu. Gue juga suka mikir kayak anjir kalau dulu gue gak coveran mungkin gue sekarang apa ya gitu, apakah sebagai mahasiswa biasa aja atau gimana, gue gak tahu juga gitu. Apa gitu ya kerjaan gue gitu, gue gak tahu gitu. Ya tapi semuanya gue bersyukur sih atas keputusan gue pada saat itu dan apa komitmen yang gue mau lakuin gitu, sehingga gue bisa mencapainya juga gitu. Gue kan kerja kerasnya gila, bener-bener kayak gue nggak ada main. Gue coba tanya deh kalau ada teman SMA gue yang nonton, gue nggak main gitu. Gue bener-bener kayak pulang langsung cover pulang, itu nggak enak banget jujur. Kayak orang bisa nongkrong, bisa main. Masa SMA kan masa-masa nongkrong ya sebenarnya main gitu ya. Gue ngorbanin itu, tapi ya udah. Sekarang alhamdulillah bisa dapet, dan gue juga melihat teman-teman gue jadi respect gitu sama gue juga, karena Fala mungkin pada saat itu dulu memilih karirnya gitu. Dan sekarang juga tetap baik alhamdulillah hubungan sama teman-teman semua. Jadi untuk sekarang Fala fokusin di Hanafi Bersaudara ya. Betul. Untuk bareng sama adiknya. Nah, buat teman-teman kita udah sempat ngeluarin single pertama judulnya Teka-Teki. Nah, dengerin tuh. Ya kemarin alhamdulillah udah sampai chart nomor 7 di Spotify. 7. Coba. Kalian bisa dengerin sih. Gua pertama kali waktu awal kenal Sakip dulu ya. Iya. Abis itu kenal Fala, terus
dengerin lagunya di Joox, waktu di Joox. Gue dengerin, oh enak ini. Yeah. Di Joox ada, Spotify, YouTube, semua ada ya? Ada, semua Pada tahu semua. di YouTube ada. Pokoknya search aja Hanafi Bersaudara teka-teki. Nanti gue simpen linknya deh di deskripsi ya di bawah. Kalian tinggal klik aja, pokoknya pasti tahu kok. Boleh didengerin. Nah gitu. Jadi gitu cerita dari Falah, pengalaman hidupnya dari awal dia merintis karirnya ya sampai sekarang kayak gini. Keren sih ya, keren banget sih. Ya alhamdulillah. Nah untuk terakhir nih ada pesan nggak lah buat teman-teman yang nonton, barangkali ada yang pengen jadi penyanyi atau gimana? Oh ya, oke. Ada pesan gitu. Ini berarti buat konteks yang penyanyi juga ya. Ya. Kalau penyanyi dulu sih menurut gua jangan pernah nyalahin keadaan. Oke. Karena kalau kita selalu menyalahin keadaan itu nggak akan pernah nemu jalan keluarnya gitu. Gua juga dulu berawal dari yang benar-benar nggak ada modal gitu. Gua pakai HP Zenfone, gua inget banget Zenfone 1 gua beli nabung gitu. Terus kayak kamera gua pakai fisheye 30.000 gitu. Terus akhirnya gua bisa sampai beli kamera, bisa beli ini. Sekarang gue bisa pakai profesional kamera kan gitu buat bikin short movie dan segala macam. Intinya gue selalu mematahkan opini orang yang bilang kayak keadaan itu gue nggak bisa gini. Nah gue nggak kayak gitu. Gue langsung aja gitu. Apapun yang bisa lo lakuin, apalagi sekarang lah gitu. Menurut gue kayak gampang banget. Lo punya teman lo punya kamera, gitu. Teman lo punya HP yang bagus, itu juga udah bisa minjem lah ya. Asal lo tanggung jawab dan lo bener buktiin gitu. Sekarang kalau cuma lo pinjem doang, tapi lo juga bikinnya istilahnya nggak bener juga main-main kan, gitu ya. Iya, kasihan dianya juga. Bener. Tapi kalau lo bener-bener serius mah dia juga pasti bakal bisa ngerti gitu loh. Bisa ngerti ya. Satu itu, jangan pernah ngalahin keadaan. Kedua, bener yang Tintin sempat ngomong ke gue juga mengenai Tintin tuh Mahen yang tadi ya, panggilannya Tintin. Gimana tuh? Mengenai apa yang dia lakukan 5 tahun dari hari ini akan berpengaruh terhadap 5 tahun ke depan. Contoh lah 5 tahun gue ke belakang gitu. Ya gue yang mulai coveran itu adalah keputusan yang berat menurut gue pada saat gue SMA gitu. Tapi gue ngambil itu dan sekarang alhamdulillah gitu. Bisa nikmatin ya? Ya bisa gue Hasilnya. bisa jalanin iklan, manggung kesana kesini, alhamdulillah gitu, bisa dikenal orang juga gitu, senang banget gitu, bisa banyak bermanfaat buat orang gitu, gue senang di situnya. Tapi itu karena keputusan gue, jadi kalian gitu harus bisa mulai berpikir teman-teman gitu. Ini gue bukan so ngajarin, gue juga masih belajar, coba ini sharing aja dari udah ada hasilnya nih dari apa pengalaman. yang udah pengalaman gue rasain gitu. Jadi teman-teman terutama yang di umur masih SMA, SMP, pasti gue yakin berat lah untuk bisa memutuskan sebuah keputusan gitu. Misalnya gue pingin fokus belajar drum aja nih atau apa, itu emang berat sih, tapi karena kita main atau apa gitu. Iya, egonya ya. Nah, gitu. Karena teman-teman masih kuat banget di situ gitu. Betul. Lingkungan sih. Lingkungan masih erat, kalau SMA kan masih gitu banget. Iya. Nah, itu jadi karena itu akan mengubah gitu lo 5 tahun ke depan. Itu adalah sebuah keputusan dan akan menentukan masa depan lo sendiri kayak gitu. Jadi tadi 2 poin itu. Dan yang ketiga maksud gue nggak hanya untuk di musik aja, apapun yang untuk bisa, semua berarti ya. untuk semua nih. Semua, mau bisnis kayak lo mau belajar fashion design kayak, mau ilustrator kayak, atau mau arsitek kayak apalah lo belajar gitu, nggak harus nunggu lo kuliah atau apa. Sekarang tuh udah nggak zaman kalau orang sukses itu adalah sebuah lulusan apa gitu, kampus ternama misalkan ya. Ya karena sekarang tuh semakin muda orang itu. Nih CEO Bukalapak yang ngomong gitu, gue sempat nonton interviewnya, dia bilang justru milenial sekarang itu semakin dia muda semakin berkompeten, artinya semakin sanggup untuk bersaing gitu. Justru orang-orang tua tuh jadi gaptek teknologi, jadi malah nggak ini. Sekarang kita bisa lihat lah banyak anak-anak yang SMP tapi punya rumah tuh dia gara-gara YouTube lah atau apa segala macam. Betul. Ya gitu. Mungkin gue nggak ngomongin konteksnya dia bikin kontennya seperti apa ya. Cuma ini dari segi apa yang dia lakukan, oke lah dia bagus menentukan itu. Tapi gue rasa justru kita bisa gitu, dia di umur kita ini bisa untuk lebih berkompeten gitu. Jadi jangan pernah takut kalau kita tuh kayak gue nggak mungkin, ya pasti benar nggak akan mungkin karena lo sendiri bilang kayak gitu. Coba lo bilang semua jadi mungkin gitu, bilang semua jadi mungkin, gue bisa gitu. Ya lo harus usaha dan semua itu nggak ada yang langsung jebret, pas lo bertahap men, kayak dikit akhirnya lo nemu jalannya sedikit buka gitu. Itu aja sih dari gue mah. Disitulah balik lagi, makanya kalian harus yakin dengan mimpi kalian walau itu mustahil gitu lah ya. Dari pengalaman Falah udah jelas kan ceritanya selama 5 tahun kayak gimana sampai saat ini, dan gua juga sangat-sangat berterima kasih lah ya jadi kemotivasi, karena kalian juga tahu mungkin ya gua orangnya nggak konsisten ya, kayak di YouTube juga nggak konsisten kan, semaunya gua upload gitu kan, cuman kesini
ya tambah tua ya, mulai mikir gitu ya, mau ngapain lagi gitu kan, mau hal apa lagi yang dilakuin gitu kan. Udah ada YouTube di depan mata, ya harus gua manfaatin lah ya, bener ya. Tinggal prosesnya aja harus serius. Ya, paling kayak gitu. Udah lah ya. Oke. Makasih banget. Thank you Ini juga, bro. susah banget nih ketemu Falah. Ya. Semoga kalian bisa ngambil kesimpulan dari sini dan bisa mencapai mimpi kalian ya. Oke. Amin, amin. Terima kasih yang udah nonton. Thank you, dadah.